perlu kita ketahui segala sesuatu hal yang baik dan buruk sama juga bukan terutama sama juga dengan hal baiknya demi keberlangsungan hubungan. Jadi apapun yang pengaruh ke hubungan kita harus tahu lebih baik. Lebih baik kita harus tahu. Kalau kita bahas kayak aib-aib ginian, memang di awal sih, entah pada saat pacaran atau di awal nikah banget gitu ya. Jadi paling nggak masa lalu kita yang kita anggap aib itu pasangan nih nggak tahu dari orang lain. Kan kadang-kadang versinya kan pakai bumbu-bumbu tuh ya. Jadi kayak ditambah-tambah gitu kan. Jadi makin emosi nih si pasangan kalau kok kamu nggak cerita sama aku dari dulu sih? Oh ternyata kamu tuh dulu. Kenapa kita harus berbicara terbuka tentang hal-hal buruk? Karena apa yang akan kita lakukan tentang itu. Jadi kita harus bukan untuk tujuannya sih bukan untuk kamu pernah itu aku nggak jadi sama kamu. Bukan untuk mengeliminasi tapi untuk dibicarakan bersama kita akan ngapain nih tentang buat yang ini. Buat antisipasi sih ya. Hai parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai Ibu, apa kabar? Pilek. Oh iya nih. Kenapa ya kira-kira ini musim pancaroba? Asik, kalau zaman dulu sebenarnya musim pancaroba. Kalau kamu kabarnya gimana? Ya sama, pilek karena kita kayaknya tinggal serumah ya. Oh masa sih? Mau nggak mau nggak ya. Ya kabar baik sebenarnya masih bertahan. Kita habis selesai menjalankan isolasi dan sekarang sudah membaik tapi sakit lagi. Gitu-gitu deh. Tapi hari ini kita mau ngomongin sedikit tentang yang gak baik. Apa tuh? Jadi aku kemarin podcast terus ada sound bites-nya kita ngomongin suatu kalau baiknya sebelum nikah itu bicarakan hal-hal yang sulit. Jadi bukan happy-happy aja. Happy-happy udah pasti dibicarakan. Yang sulit tuh kayak entah itu finance, entah itu pilihan pekerjaan misalnya atau macam-macam lah. Nah, salah satu komentarnya karena aku aku nulis captionnya adalah tanya dosanya, tanya utangnya, tanya ininya. Aku agak sedikit dilebay-lebaykan biar seru lah ya. Tapi beberapa komentar ternyata nggak banyak tapi ada yang bilang bahwa aib itu atau dosa itu sebaiknya tidak dibicarakan. Gitu ya? Makanya kita bahas hari ini. Oh gitu. Oke, nah apa yang mau dibahas? Ya tadi kita suruh ulang lagi nih. Hey, ya menurut kamu perlu tahu nggak sih aibku, dosaku? Menurutku ya, kalau kayak mantan gitu tuh aib bukan sih? Nah, tergantung mantannya siapa. Benar, kalau mantannya keren bukan aib dong. Iya, gue banggain malah. Achievement, ya kan achievement pernah pacaran sama si A gitu kan, si konglomerat apa gitu kan. Aduh, ini bercanda ya guys ya, nanti dipikir beneran lagi lah. Iya, tapi kalau mantannya nggak keren, aib jadinya. Iya, misalnya atau pernah gimana sih? Menurutku, aku kenapa menulis kayak gitu? Pertama sih lebih ke arah perlu kita ketahui segala sesuatu hal yang baik dan buruk sama juga bukan terutama sama juga dengan hal baiknya demi keberlangsungan hubungan. Jadi apapun yang pengaruh ke hubungan kita harus tahu lebih baik. Lebih baik kita harus tahu, harus kayak misalnya nih yang ringan-ringan deh, kita dari yang ringan-ringan dulu gimana. Misalnya kalau tidurku ngorok, kamu pengen tahu nggak? Nggak pengen tahu, tapi kan udah ketahuan. Iya, tapi akan lebih enak kalau tahu nggak sebelum kita akhirnya tidur sharing ranjang. Boleh lah ya, setidaknya. Sambil cerita. Apa yang akan kamu lakukan kalau sudah tahu? Nggak ada apa-apa. Oh nggak ada, nggak mau dihilangin ngoroknya? Nggak paling mengganggu. ngomel sih, aku suka sebel sih. Tapi kan contoh kalau ngorok itu kan bisa di-treat kan. Kenapa ngoroknya? Apakah kelebihan berat badan? Bisa jadi ada saluran pernafasannya terganggu, bisa. Nah itu semua bisa ada prosesnya. Dan ini sama sebenarnya menurutku. Kenapa kita harus berbicara terbuka tentang hal-hal buruk? Karena apa yang akan kita lakukan tentang itu. Jadi kita harus bukan untuk tujuannya sih bukan untuk kamu pernah itu aku nggak jadi sama kamu. Bukan untuk mengeliminasi tapi untuk dibicarakan bersama kita akan ngapain nih tentang yang ini. Buat antisipasi sih ya, bukan antisipasi daripada taunya dari orang lain atau. Betul. Tapi sebenarnya menariknya kalau kita bahas kayak aib-aib ginian, memang di awal sih entah pada saat pacaran atau di awal nikah banget gitu ya. Jadi paling nggak masa lalu kita yang kita anggap aib itu
pasangan nih nggak tahu dari orang lain. Kan kadang-kadang versinya kan pakai bumbu-bumbu tuh ya, jadi kayak ditambah-tambah gitu kan, jadi makin emosi nih si pasangan kalau nggak tahu, kok kamu nggak cerita sama aku dari dulu sih? Oh ternyata kamu tuh dulu gitu kan, tapi taunya dari orang lain gitu kan, jadi nggak enak. Jadi contoh nyatanya nih antara gua sama Nucha kan, mungkin teman-teman yang udah parents yang udah nonton episode sebelumnya, bahwa gua pernah menikah dan di pernikahan sebelumnya itu sulit untuk punya anak, punya keturunan. Nah itu udah gue ceritain sebelum kita hari H menikah, ya kan? Jadi setidaknya bukan untuk Nucha tiba-tiba milih, nggak jadi deh kita, aku nggak mau sama kamu nggak bisa punya keturunan misalnya. Tapi ternyata enggak, ternyata yang kita lakuin adalah oke, di saat sudah menikah nggak ada lagi nunggu-tungguan, jadi secara alami. Jadi kita udah tahu, oh there's something we should be doing now. Kita harus ke dokter, harus treatment segala macam bla bla bla. Nah akhirnya ya udah begitulah sampai sekarang kita di sini gitu. Iya sih, terus kayak bandel-bandelnya kita dulu juga aku ceritain sih ke Aryo kayaknya ya. Kalaupun ada yang nggak diceritain tuh bukan berarti aku sengaja nutupin atau mungkin ya simple lupa aja, karena menurutku mungkin aib nggak penting aja. Iya, dan menurutku juga kayak poin kamu bagus banget yang kalau tahu dari orang lain tuh nggak enak gitu. Iya. Misalnya nih anggap aja nggak usah sejauh sampai menikah deh, awal-awal baru pacaran. Oh lo sama Nucha kan dulu kan tukang party, tukang naik meja, terus suka masih. Itu exactly yang lagi di otakku sekarang. Aryo tahu aib gue apa ya? Oh ya dulu gue suka naik meja. Yang kayak gitu. Kalau lagi party. Dan Nucha udah cerita itu untungnya sebelum gue tahu dari orang, tapi dan orang lain nggak ada. Praktekin di depan Aryo, wah party di atas meja kita gitu kan, wah biar tahu dia gitu. Dan memang gue nggak ada, untungnya teman-teman kamu mungkin pada baik semua atau takut semua sama kamu ya, nggak ada yang cerita ke aku tentang hal itu. Tapi masa sih nggak ada beneran? Atau kamu nggak sama teman-teman yang itu kali naik mejanya? Tapi itu poinnya sih. Mungkin di caption aku yang mungkin aku harus koreksi di sini sebenarnya adalah dimana aku menggunakan kata bukan dosanya tapi tanyanya. Nah hal-hal seperti kekurangan ini atau aib dalam tanda kutip, kita definisinya apalah, aib, dosa, kekurangan, tapi masa lalu baiknya adalah keluar dengan sendirinya sih daripada ditanya. Oh gitu. Kalau aku menurutku kayak gitu sih. Maksudnya sesuatu yang ditanya di mana apalagi keadaannya adalah dia nggak nyaman, kayak terpaksa gitu, atau antara nggak mau keluar atau merasa kayak dicurigai atau diinterogasi, atau akhirnya harus berbohong atau macam-macam. Karena mungkin belum siap sharing. Tapi tuh kalau nunggu keluar sendiri belum tentu keluar. Kalau orangnya bukan tipe yang ekstrovert tahu cerita, tipe-tipe introvert yang ya udahlah itu kan masa lalu, nggak usah dia tahu, kan aku mulainya dari nol lagi nih gitu. Kamu pertama kali cerita kekurangan muka aku? Itu bukan kekurangan aku di masa lalu, biasa-biasa aja. Kamu nggak punya kekurangan ya? Enggak. Sempurna. Aku nggak bilang sempurna juga. Itu cuman bagian dari masa lalu aja, dan itu bukan aib, biasa-biasa aja. Jadi aku cerita-cerita aja gitu. Oh gitu ya. Iya. Karena aku nggak nganggap. Oke, aku balik pertanyaannya. Kamu ingat nggak pertama kali aku cerita tentang aku? Lupa. Ngelupa. Jadi kita udahan aja podcastnya, mendingan nggak membantu nih. Jadi memang ada beberapa orang yang lebih gampang akan cerita dengan sendirinya. Tapi kalau enggak mungkin harus ditanya. Di bagian ditanyanya itu juga berarti kita bisa kasih cara nanya gimana sih yang enak. Caranya orang mau menceritakan kekurangannya atau masa lalunya itu yang berhubungan dengan masa depan itu gimana sih? Kamu ada tips and trick nggak? Tips and trick? Aduh apa ya? Nggak ada sih. Nah mungkin justru aku nggak ngerasa aib karena ini tips dari aku juga, nggak usah ngerasa masa lalu lo tuh jadi aib. Karena once lo ngerasa itu jadi aib, lo tuh kayak bawa beban gitu loh terhadap suatu masa yang lo nggak pengen diungkit-ungkit lagi, tapi kan kepikiran terus nih dibawa. Nah begitu ada satu trigger dan lain hal, pasangan lo tahu dan jadinya marah, lo ngerasa itu kan aib gue dan lain-lain kok. Misalnya lo tahu dari mana gitu, padahal menurut aku nih, makanya aku bilang tadi nggak ngerasa sebagai aib yang memalukan, justru jadi lucu-lucuan sih. Jadi kayak misalnya nih di majalah kawanku, majalah Gadis Sampul dulu gitu kan, sekarang kan lagi suka muncul tuh bab di Instagram ya kan, foto-fotoku di zaman Gadis Sampul dan kawanku dulu gitu kan. Nah mungkin buat sebagian orang ngerasa itu aib, buatku enggak sih, ya sebel aja kenapa muncul sekarang sih, aku kan malu gitu. Tapi bukan aib atau masa lalu yang apa ya, yang kayak
bukan dosa juga, orang cuman gitu doang. Editor kan bisa masukin fotonya nggak di tengah gitu. sini gitu. Ada fotonya Nica pas kawanku dan. Aduh, jangan. Nggak usah. Nah, editornya siapa aib, nih? Bukan aib, cuman jangan aja gitu. Iya, well. Ya kan? Tapi di awal tuh kamu pernah sensi loh. Aku mau share itu. Iya, ya malu aja. Iya. Begitu aku share, jangan di share. Ya kan bangga dong dulu model. Gue juga bangga dong pacaran sama mantan model. Asik. Ya, cuman gini. Satu, kita harus relate juga sama yang memang orang yang susah ceritanya. Iya benar. Karena memang, dan kedua, kamu mungkin gak punya yang mau anggap aib itu karena gak ada extraordinary bad events that happen in your life bisa gitu. Jadi. Nah ini kan bisa jadi orang-orang yang bisa, ya kayak aku misalnya yang kemarin, tapi ternyata aku punya anak gitu dari hubungan sebelumku, terus aku nggak cerita sama kamu, dan itu kan pengaruh ke hubungan kita sebenarnya. Iya, mungkin gitu kali ya. Ya nggak ada bad events atau ngaruh ke orang lain lagi gitu loh di masa lalu. Sebenarnya mungkin yang tidak usah diceritakan, ini aku pendapat pribadi adalah yang nggak akan pengaruh ke hubungan kita, tapi yakin dulu bahwa itu nggak akan pengaruh. Iya benar sih. Maksudnya yakin dulu bahwa itu nggak akan berpengaruh ke relationship kita saat ini. Karena itu udah terjadi di masa lalu. Misalnya nih kayak sekarang Aryo terus cerita punya aib, misalnya di zaman dulunya ternyata dia pernah pacaran sama orang yang nggak pernah diceritain ke aku, terus baru cerita sekarang misalnya gitu ya. Toh ya mungkin aku ada kayak, kok sebel lu kenapa gak cerita dari dulu sih? Itu kan udah lama banget. Dan kenapa lo tutup-tutupin? Justru jadi buat aku kayak mencurigakan gitu kan. Tapi kalau emang udah posisinya udah lama dan terjadi, menurutku paling aku marah cuman karena kenapa sih lo kok gak cerita dari dulu. Tapi kalau emang gak ada hubungannya sama masa kini kita, ngapain? Aku biasa aja. Kecuali begitu dari juga, mantan itu ada anak atau baru. ada apalah gitu yang lebih. Sama kayak aku juga gitu. Mungkin ada kejadian di masa lalu yang misalnya ada aib atau ya menurut orang itu aib atau apa, belum aku sampein ke Aryo, tapi kan itu udah terjadi di masa lalu. Kalau nggak ngaruh ke sekarang, kenapa gitu? Iya, jadi kayak atau hal lain seperti misalnya hutang gitu. Dia ada hutang yang nggak diceritain di awal tapi masih harus dibayar. Gitu loh, misalnya utangnya harus dicicil, terus sampai sekarang dia baru tahu 1, 2 tahun, 5 tahun berikutnya aku masih ada utang nih. Kamu nggak pernah cerita sama sekali, tapi kan itu kan financial kita, keuangan kita, masa lo nggak cerita? Nah itu makanya penting hal-hal seperti itu mungkin terjadi di masa lalu, mungkin bukan bersesuatu yang jelek juga, misalnya utang karena bayarin orang tuanya sakit misalnya, tapi nggak ada salahnya dong cerita. Gitu, karena mempengaruhi kehidupan kedepannya. Tapi kalau dari caption kamu itu emang yang komen-komen tuh aib mereka apa sih, worstnya yang sih, kayak aibnya ada apa, ya? Tapi aib itu adalah sesuatu yang harus ditutupin. Kayak kriminal gitu loh, hal-hal yang kriminal. Kalau cuma masa lalu kayak dulu pernah bandel, itu tuh bukan aib yang mempengaruhi masa kini gitu. Tapi kalau misalnya emang ada catatan kriminal yang memang kita perlu tahu, wah suatu saat dia juga bisa melakukan itu ke kita, itu kan kayak sesuatu yang membahayakan, mengancam kita kan. Benar. Terus atau misalnya dia misalnya dia butuh terapi, misalnya dia butuh ketemu psikolog, ya kan harus dibicarakan. Gitu. Ada behavior, ada kriminal, atau mungkin hutang itu juga ngaruh kan sebenarnya ke kebiasaan saat ini tuh ngaruh. Tapi kalau relationship dulu itu kayaknya udah lewat ya, selama lo di sini saat ini nggak berhubungan lagi sama orang-orang terdahulu itu. Emang nggak semua harus diceritain, tapi yang matters untuk hubungan ini yang harus diceritain. Menurut kita sih seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada yang berbeda, tapi aku percaya hal itu. Bahkan kita aja jalanin medical check up bareng untuk tahu darah kita tuh seperti apa gitu loh. Untuk tahu nanti anak karena ngaruh gitu. Jadi sih sebenarnya memang harus terbuka, tapi juga nggak semuanya juga nggak apa-apa. Jadi yang mana yang berhubungan dengan relationship dan mana yang tidak, silahkan putuskan sendiri. You be the judge of your own past lah. Nah, batas terbuka tuh segimana sih antar pasangan? Jadi kayak apa sih yang harus di share, apa sih yang boleh nggak di share? Ada nggak sih? Ada sih mungkin, tapi nggak tahu ya sejauh mana ya, bingung juga. Mungkin kalau aku kita share password, share pin. Kita share masa lalu kita tuh ada yang gak kita share gak sih satu sama lain? Ya mungkin ada sih, karena kita kan 20-30 tahunan hidup. Kita waktu aku nikah ya 30 tahun hidup. 30 tahun kamu hidup. Itu pasti ada yang skip lah, gak mungkin
ada masa lalu yang semuanya 30 tahun tuh berhasil cerita semua, pasti ada yang skip. Iya, pasti ada sih. Tapi bukan intentionally gitu. Iya, mungkin aku lupa bagian situ, mungkin aku ya memang nggak dalam fokus pikiran aja. Atau menurutku part kehidupan yang itu tuh nggak penting gitu. Misalnya gak walaupun penting. ada masa-masa A, B, C, tapi menurutku nggak penting, jadi aku nggak ceritain gitu kan. Iya, benar banget. Dan juga aku mungkin sekarang yang nggak aku cerita seperti kalau temen lagi minta curhat terus bilang nih jangan kasih tahu siapa-siapa ya, terutama istri lo, dan nggak ngaruh ke hubungan kita, misalnya itu masalahnya dia. Kamu tetap ceritain nggak ke aku? Ada yang iya, ada yang enggak. Jangan bilang-bilang ya sama Aryo ya gitu. Nggak ada yang cerita lagi ke aku nanti. Aduh. Ya mungkin ada beberapa yang aku belum ceritain. Belum. Kadang-kadang aku tunda ceritanya sampai masalah dia udah beres aku ceritain. Kadang-kadang aku nggak ceritain sama sekali, tapi mostly aku ceritain. Ya seperti itu. Nggak tahu kamu ada nggak sih yang nggak diceritain, yang nggak perlu menurut kamu diceritain? Aku lebih ke lupa atau ngerasa nggak penting sih kalau nggak cerita gitu. Lupa atau nggak penting? Kayak misalnya gini, kita ini keseharian aja ya, bukan soal masa lalu. Kayak kejadian sehari-hari. Kalau kita lagi sama-sama sibuk, terus lagi nggak sama-sama di rumah, aku misalnya abis ketemu siapa meeting gitu ya, atau ada events apa yang menurutku tuh ada keseruannya, terus ada menemukan fakta tertentu tentang seseorang atau apa gitu ya. Terus Aryo juga misalnya meeting, ada acara, ada apapun itu. Terus kita jarang ketemu nih, udah lupa aja nguap. Begitu di rumah kan udah ada anak-anak ya, kita distract banget. Terus sampai kayak kemarin nih kita lagi sibuk-sibuknya, Aryo sibuk keluar, aku sibuk keluar. Kita ketemu di rumah akhirnya, aduh Bab, aku tuh lupa kemana aku habis meeting sama si A. Aku mau cerita itu, tapi apa ya, aku juga udah lupa. Dan kita tuh modelnya yang susah ngobrol kalau ada anak-anak di ruangan. Itu udah pasti mereka pengen attentionnya ke mereka. Ya it masuk akal, ya nggak apa-apa kita kasih attentionnya. Tapi akibatnya kita jadi ngomong, aduh tadi mau ngomong cerita tapi belum sempet, atau kepotong-potong gitu ceritanya, jadi keburu lupa. Nah itu yang bikin, aduh gue malas cerita deh, udah deh kapan-kapan aja. Begitu kapan-kapan ya udah lewat gitu. Tapi teman-teman, aku juga mau nyaranin kalau yang Nucha tadi bilang nggak penting, aku suka loh kamu cerita hal nggak penting. Oh masa gitu? Maksudnya mungkin memang akhirnya nggak penting ke aku. Nih ya kamu cerita tentang teman kamu. Sepatu harganya segini. Itu bukan, itu penting. Itu mempengaruhi duit kita. Jangan. Aku pikir nggak penting. Nggak, yang nggak penting itu kayak kamu cerita tentang teman kamu, geng kamu, apa segala macam kamu cerita. Sebenarnya dalam abis kamu cerita, ya nggak ngaruh sih di kita, nggak ngaruh di gue sih. Tapi dengan kamu cerita seperti itu, kamu rela share hal apapun dalam hidup kamu. Gitu. Your willingness to share, your willingness to tell stories tuh sebenarnya itu poin lebih. Walaupun memang sebenarnya nggak ada hubungannya, bukan sebenarnya bisa jadi nggak ada hubungannya sama keseharian kita. Iya sih, aku kadang-kadang suka merasa too much information gitu ke Aryo. Tapi kebayang nggak kalau aku lebih prefer kayak too much information daripada kamu diem. Oh gitu. Iya. Soalnya kalau diem kan ujung-ujungnya kayak, ya oke, guyu-guyu selalu curiga gitu, kayak ini lagi marah atau lagi kenapa ya? Apa gue salah apa? Tadi gue ngapain aja hari ini? Gitu ya. Kalau ya aku cerita si teman-temanku lah, si A begini loh. Padahal dia juga mungkin lupa itu yang mana sih, itu teman kamu yang mana, dia juga nggak tahu. Bener. Tapi ya lebih baik kamu cerita daripada. Tapi aku pernah ngeliat satu bacaan di sosial media gitu, bahwa suami adalah penyimpan rahasia terbaik. Karena dia cuma dengerin tapi dia gak ngomongin lagi, karena dia gak ngerti kita ngomongin apa. Gitu loh. Jadi ya, emang paling enak cerita sama suami, karena dia gak bakal bocor kemana-mana. Soalnya dia gak dengerin kita. Karena lupaan. Gak dengerin banget. Nah terus kalau misalnya pasangan udah share, kita diri sendiri kita udah share, terus pasangannya gak share gimana? Nah itu bete kan. Gimana tuh caranya tuh? Iya ya, bingung. Kayak beberapa orang kan juga share karena ekspektasinya gue juga dapat sesuatu gitu, di share juga dong. Aku juga bingung loh kalau sama yang misalnya punya pasangan pendiam gitu ya. Ini sorry banget ya. Tapi aku wondering aja, kalau orang punya pasangan pendiam, terus dianya sendiri tuh yang cewawaan gitu, yang rame, itu lo dapat informasi apa ya dari pasangan lo ya? Soalnya kan dia diem aja, cool gitu. Kayak aku tuh, menurut aku tipe-tipe cool oke lah gitu ya, kayak keren gitu kan, diem. Tapi dia menyimpan banyak misteri gitu loh. Kayak tiap hari Da Vinci Code banget gak sih? Mesti memecahkan kode-kode misterius. Dia tuh kenapa? Dia tuh abis apa? Dia mau ngapain gitu gak sih? Iya, jadi mungkin sampaikan saja podcast ini ke pasangan yang pendiam. Terus tuh kalau orang share itu ada sedikit dari dia yang pengen di share juga gitu.
Ya nggak sih? Aku tuh sekarang udah kayak dalam tahap, mungkin karena aku lingkunganku lumayan pada outspoken orang-orangnya. Begitu ketemu teman-teman baru yang agak diem gitu, aku jadi agak mager deket-deket sih, karena aku nggak tahu apa yang ada di pikiran dia tentang aku gitu, karena ngomong mulu, terus kayak cerita, terus nih orang apa sih gitu yang ada di kepalanya kalau diem gitu loh. Jadi aku milih yang rame, orang-orang yang rame. Iya, kayak aku gitu ya. Iya, makanya aku pilih pasangan yang rame karena aku pendiam. Dulu. Nah, kalau dia udah tahu aib kita, terus berubah. Misalnya sebelum nikah tahu aib, akibatnya nggak jadi nikah. Oke. Nyesel nggak cerita? Ya kalau kriminal ya nggak apa-apa, jadi biar dijauhin dari yang hal yang buruk gimana. Ada ya benarnya kan? karena rejection it could be a redirection. Jadi sebenarnya kamu nggak jadi sama dia itu suatu berkah. Betul. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya udah nikah gimana? Aku cerita sesuatu gitu. Iya, kriminal gitu ya. Takut nggak sih? Takut banget sih aku. Aku dulu pernah jadi bandar judi gitu. Iya. Judi ayam, adu ayam. Takut ya. Terus ayamnya kalau kalah aku potong makan. Ini kemana-mana. Saya paling ngeri ya kalau misalnya dia tiba-tiba ada catatan kriminal yang belum pernah diceritain ke aku. Paling aku kemana-mana kayak bawa bawa pisau kecil. tidur bawah bantal ada pisau gitu. Takut kan? Ini kenapa jadi kemana-mana ya kita ya? Ya well sebenarnya ya tujuannya untuk terbuka itu untuk kepentingan ya biar kita tahu sebenarnya dari secepat mungkin lebih baik daripada satu tadi yang Nucha bilang tahu dari orang lain, kedua ya udah telat gitu. Semakin telat lagi semakin buruk daripada the sooner the better sih kalau aku tahu tentang sesuatu. Betul. Right? Oke, semoga membantu video ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan ya kita mungkin ada aib, ada dosa, ada masa lalu. Kita anggapnya ini semua konteksnya yang sama yaitu masa lalu kita. Jadi kita ceritakan untuk demi kepentingan hubungan kita sekarang dan ke depan. Masa lalu itu bukan untuk dilihat terus disalah-salahkan, untuk dibully, untuk dimalu-maluin, untuk untuk menjadi suatu yang hina, tapi justru untuk sesuatu yang dipelajari. Betul. Untuk ke depan. Dan menurutku penting untuk ngelihat seseorang di masa kininya ya. Mungkin masa lalu ada pengaruhnya ke masa kini, cuman ketika masa lalunya ini justru membuat dia lebih baik, kenapa lo mesti ungkit-ungkit atau istilahnya ngebully dia masa lalunya dia gitu loh. Karena ini terjadi banget kalau di politik gitu ya. Pasti yang diungkit tuh masa lalu. Kalau misalnya aku mau nyalek nih ya 2024. Itu pasti. Ini bener loh, kita mau nyalek. Jadi ini pasti pemirsa lagi ngulik-ngulik masa lalunya Nucha tuh, lagi party, lagi naik meja apa tuh pasti diungkit-ungkit, dicari terus apa hubungannya sama aku yang sekarang. Sebenarnya kan gitu. Iya benar. Ya masa lalu memang yang membuat kita, tapi ya kita harus berterima kasih juga sih sebagian dari masa lalu itu. Iya benar. Jadi gimana? Aku nyalek 2024. Ya. Jangan lupa coblos. Mendingan kita rekam dulu Nucha naik meja sekarang. Ntar bisa dicari di Google Nucha naik meja. Oke, parents, thank you so much for watching. Mungkin berguna, silakan di-share ke parents sebelah Anda atau ke yang kalian kenal. Dan sampai ketemu di Curhat Babu episode berikutnya. Bye.